Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini di tempat yang insyaallah penuh barakah, dan mudah-mudahan ini adalah majelis yang penuh keberkahan yang senantiasa didoakan oleh malaikat. Kita dihadiri oleh ribuan malaikat di sekitar kita dan senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk ampunan pada Allah berikan ampunan pada kita dan juga keberkahan serta segala kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan fikih sirah nabawiyah, memahami sirah atau perjalanan hidup Rasulullah SAW untuk kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari setiap kisah yang telah lalu, agar kita bisa menjadi lebih memahami tentang dinul Islam, lebih memahami tentang pribadi Rasulullah, lebih memahami tentang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berjuang dan berkorban untuk tegaknya Islam di bumi ini dan sampai pada kita. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani seluruh kehidupan Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan kita, dan tentu saja sesuai dengan posisi kita atau tempat kita. Jadi tidak semua yang ada di sana itu bisa diterapkan di sini. Jadi ada kekinian gitu, dan kedisinian. Nah, baik. Terakhir pertemuan kita itu adalah sampai Rasulullah SAW bertemu dengan rombongan Buraidah, ya, Buraidah bin Saham dari Bani Aslam, Bani Sahmin dari desa Aslam, dan tujuan mereka itu menemui Rasulullah itu untuk awalnya tertarik dengan hadiah 100 ekor unta, tapi ternyata kemudian ketika bertemu dengan pribadi Rasulullah yang luar biasa, yang sangat agung, langsung tunduk, ya, sebagaimana dia tinggal dari desa Aslam, maka dia pun akhirnya kemudian dia masuk Islam, ya, dengan seluruh pasukannya dan seluruh kabilahnya. Dan akhirnya kemudian menawarkan diri kepada Rasulullah untuk mengawal Rasulullah sampai menuju ke gerbang kota Madinah. Nah, jadi tidak masuk langsung ke kotanya, tapi hanya sampai ke batas, ya, perbatasan. Dan itu adalah desa atau perkampungan Kuba di sebelah selatan kota Madinah atau pusat kotanya. Nah, kemudian di perjalanan juga Rasulullah SAW bertemu dengan Az-Zubair. Az-Zubair ini saudara sepupu beliau, putrinya Safiyah binti Abdul Muthalib. Nah, Az-Zubair ini baru pulang dari perjalanan bisnis. Mereka itu biasa orang-orang Quraisy, itu mereka melakukan perjalanan bisnis setiap tahun. Itu kalau musim panas mereka bergerak ke utara, ke Syam. Syam itu meliputi wilayah Yordania, Palestina, Lebanon, kemudian ada lagi beberapa negara di situ, ya. Damaskus, Syria, ya, termasuk Syria. Nah, itu negeri Syam, negeri yang diberkahi. Nah, mereka pulang, Az-Zubair ini pulang dari perjalanan bisnisnya dan ketemu dengan Rasulullah SAW, dan akhirnya memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar gamis yang sangat indah berwarna putih. Nah, ini dipakailah oleh beliau, dan akhirnya kemudian Rasulullah masuk ke kota desa Kuba. Tetapi sebelum masuk ke perkampungan, karena itu adalah sangat terik, ya, siang hari di bulan September, puncaknya musim panas. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar serta penunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid serta budaknya Abu Bakar, ya,
Fairah. Nah kemudian beristirahat di sebuah kebun kurma, berteduh. Nah, jadi menunggu waktu ketika nanti matahari sudah bergeser gitu ya, nah, sudah tidak terlalu panas. Nah, tapi ternyata kemudian ketika tersiar berita bahwa Rasulullah SAW itu sudah meninggalkan kota Mekah dan ada berita pengejaran, Rasulullah dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy dan juga membayar siapapun yang berhasil membunuh atau menangkap Rasulullah dan Abu Bakar. Tersebar beritanya sampai juga ke Yasrib atau Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengganti nama kota Yasrib dari Madinah. Nah, tersiar kabar, akhirnya mereka ketika mendengar berita bahwa Rasulullah sudah bergerak meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu penduduk Madinah mereka setiap hari berbondong-bondong ke pinggir kota, gitu, batas kota, menunggu kedatangan Rasul. Mereka ingin tahu, penasaran mana sih orangnya gitu ya. Dan mereka sangat rindu. Bagi orang-orang yang mereka sudah masuk Islam, mereka ingin bertemu dengan orang yang sangat dicintainya, padahal belum pernah ketemu, dan kemudian mereka ingin mengucapkan salam dan ingin berbagai macam gimana kalau kita bertemu dengan orang yang dicintai gitu ya, sehingga bobotohnya kamari Persib menang eta kota Bandung lah macet gitu ya. Itu pira saukur rombongan pemain Persib gitu ya, wah disambut di arak komo Rasulullah gitu ya. Nah, sigana mun ayeuna aya leuwih-leuwih ti Persib, leuwih-leuwih ti bobotoh. Nah, tapi lamun ayeuna aya pasti nabi palsu eta mah. Ngaku nabi. Ya, sering banyak ya. Nah, ketika mereka menunggu sampai waktu senja itu waktu sore, ternyata can ayak ini. Mereka kecewa, pulang lagi gitu. Dan itu bukan hanya orang-orang penduduk Kuba saja, tapi juga dari penduduk Yasribnya, dari berbagai kabilah, dan orang-orang yang non muslimnya juga yang belum masuk Islam penasaran juga, pengen tahu mana sih orangnya yang memang sangat dicintai oleh orang Islam. Orang-orang musyrik Makkah sampai menawarkan 100 ekor unta. Siga kumaha jelmana gitu ya. Jadi bikin penasaran semua orang. Yang muslimnya karena saking kerinduannya ingin bertemu dengan Rasul yang telah menyelamatkan mereka dari kekafiran. Mereka sudah beriman pada Rasul tapi belum pernah bertemu dengan Rasul. Kecuali orang-orang yang ikut di perjanjian atau di Bai'ah Aqabah ya. Sebelum Rasulullah SAW hijrah itu di tahun ke-2 dan pertama sebelum hijrah itu ada Baitul Aqabah. Nah, itu para sahabat Ansor yang Aqabah kedua atau Aqabah Kubro itu kira-kira 72 atau ada yang meriwayatkan 75 orang menemui Rasulullah SAW, berjanji setia pada Rasul. Mereka menyatakan masuk Islam dan mereka meminta pada Rasulullah SAW untuk pindah, untuk hijrah ke kota mereka. Nah, mereka saja yang sudah mengetahui bertemu dengan Rasulullah, sementara yang lainnya belum. Sehingga penasaran gitu, mau mana gitunya. Nah, akhirnya kemudian ketika Rasulullah sedang beristirahat, sedang ngiyuhan gitunya, berteduh di kebun kurma itu, ya, ada seorang Yahudi ya, yang punya kebun kurma itu. Ya, jadi di kota Madinah itu Yasrib itu banyak pemukiman Yahudi. Ya, ada banyak pemukiman Yahudi dan Rasulullah SAW berteduh di sana. Ada orang Yahudi pemilik kebun kurma itu mengetahui, melihat ada sekelompok orang sedang berteduh di kebunnya. Dan ketika melihat ada banyak penduduk Madinah, penduduk Yasrib yang menanti kedatangan Rasul, akhirnya orang Yahudi mengatakan, memberitahukan kepada mereka bahwa itu ada sekelompok orang di sana di kebun kurma itu terngiyuhan, mungkin itu yang kalian tunggu. Karena orang Yahudi juga nggak tahu gitu, siapa yang sedang berteduh itu. Akhirnya si kaum muslimin tadi pada berdatangan menemui Rasulullah SAW. Nah kebetulan saat itu Rasulullah berteduh ngiyuhan jadi teka tingali gitu oleh masyarakat.
anu katinggalin nanti Abu Bakar yang kelihatan. Nah, yang terlihat oleh mereka itu Abu Bakar, karena Abu Bakar melindungi Rasul gitu kan, bisi aya naon dia orang-orang jahat yang datang gitu kan, tak apa gitu. Nah, dilindungi oleh Abu Bakar, dihalangi itu ya. Nah, akhirnya orang-orang ini pada datang menghormati dan mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka mengira bahwa Abu Bakar ini Rasulullah. Nah, akhirnya kemudian ketika pas mulai bergeser sinar matahari dan cahaya matahari itu menemui mengenai Rasulullah, kapanasan itu Rasulullah SAW. Sehingga aja kemudian Abu Bakar bergeser juga, berpindah tempatnya dan melindungi Rasulullah, menaungi Rasulullah gitu ya, dengan pelepah kurma atau dengan sesuatu yang bisa melindungi Rasulullah dari cahaya matahari, dari panasnya matahari. Barulah orang-orang tadi mengetahui, menyadari kekeliruannya. Oh, ternyata Rasulullah itu yang ini, itu yang duduk, yang dihalangi atau dinaungi oleh Abu Bakar. Dan mereka mengucapkan salam, dan mereka menyatakan juga yang penasaran, dan akhirnya mereka tertarik juga. Ada yang menyatakan masuk Islam, dan mereka berbondong-bondong menawarkan supaya Rasulullah SAW singgah di rumahnya, karena ini sebuah kehormatan. Jadi ayat tamu yang sangat terhormat, mau diurang masaha camat atau bupati lah gitu ya, camat mana biasa lah gitu, bupati lah gitu ya, kan biasa langsung para pejabat di bawahnya itu pada datang berkunjung untuk menemui lah gitu ya. Nah, seperti itu, atau saluhureun eta lah, pokoknya pemimpin tertinggi lah gitu. Nah, mereka sebuah kehormatan kalau rumahnya ditempati oleh beliau. Nah, tapi akhirnya kemudian Rasulullah masuk ke kota Kuba. Nah, ini peta kota Madinah, yang sebelah kiri ini adalah kira-kira seperti ini gambarannya. Kalau di sini Masjid Nabawi, ya. Kuba itu di sini di bawah, di sebelah selatan, arah ke timur sedikit. Rasulullah bergerak dari kota Makkah dari arah selatan, masuk ini jalannya yang warna putih itu jalur yang biasa ditempuh oleh masyarakat. Rasulullah singgah di Kuba. Ini peta yang sekarang. Nah, ini kota Madinah pusatnya atau Masjid Nabawi. Nah, kemudian Kuba itu di sini. Nah, bagi yang sudah pernah ibadah haji atau umroh gitu ya, nah biasanya diajak ada tur gitu ya untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat yang pernah di situ ada peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, kalau yang di atas ini di utara, ini Bukit Uhud. Nah, di sini terjadinya perang Uhud di pelataran sini, sekitar Bukit Uhud. Dan ini adalah kawasan ini khandak atau parit yang digali oleh Rasulullah dan para sahabat ketika perang Khandak atau perang Ahzab gitu ya. Nah, jadi peperangannya tidak di dalam kota, tapi sebelah utaranya bahkan. Dan ketika perang Uhud juga ini adanya di sebelah utara kota Madinah ya, pusat kota. Padahal Makkah ada di selatan. Jadi muterlah ke dia itu orang-orang musyrik Quraisy. Nah, karena menurut mereka bahwa justru kelemahan pasukan kaum muslimin itu dan kelemahan pertahanan kota Madinah itu di sebelah utara. Karena di sebelah selatan ini Rasulullah sudah membuat luar biasa di sini. Kalau menurut para ahli planologi tata kota perencanaan tata kota, ternyata ini yang dilakukan Rasulullah SAW strategi yang sangat hebat. Jadi Rasulullah tidak langsung menuju ke pusat kota di sini, ya. Tetapi Rasulullah membuat dulu di sini di desa Kuba, singgah di situ, memantapkan di situ banyak beberapa kaum Ansor dan juga ada beberapa orang yang hijrah tinggal di Kuba. Mereka di sana disambut dan diberikan tempat tinggal oleh orang-orang Ansor di Kuba gitu. Dan ini adalah membuat kubu pertahanan. Karena musuh utama pada saat itu ada di selatan, ya, di Mekah. Yang ancaman yang pertama dan utama pada saat itu adalah musyrikin Mekah. Maka kemudian Rasulullah SAW memperkuat pertahanan
ya, di awal memasuki atau di gerbang memasuki kota Madinah itu dengan memperkuat dulu ini. Di desa Kuba ini sehingga akhirnya kemudian mereka sudah banyak umat Islamnya gitu ya. Dan akhirnya kemudian memang ini jadi pusat jadi apa? Gerbang ya, gerbang menuju pusat kota. Nah, Rasulullah SAW di Kuba ini ya, tinggal selama 4 hari. Hari Senin siang gitu ya, tiba di Kuba, kemudian hari Jumat setelah sholat Jumat beliau bergerak menuju ke pusat kotanya, ke Madinahnya atau kota Yathrib ya. Nah, selama tinggal di Kuba ini beliau tinggal di rumah Kulsum bin Al-Hadam. Kulsum itu bukan perempuan, laki-laki. Nah, ada seorang sahabat Ansor, dia menyediakan tempatnya, menyediakan rumahnya, karena dia punya tanah yang sangat luas. Gitu. Nah, sebagian itu ditanami kurma, dan Rasulullah tinggal di rumah Kulsum bin Al-Hadam. Nah, dan kaum muslimin yang ingin bertemu dengan Rasul, baik itu penduduk Kuba maupun penduduk sekitarnya, di sini ada kabilah-kabilah. Jadi setiap kabilah menempati tempat-tempat tertentu, beda-beda. Ya. Ada Bani Qainuqa di sini yang pemukiman Yahudi. Pemukiman Yahudi di sini punya pasar, dan pasarnya cukup bagus, maju lah gitu ya, ramai. Maka disitulah kemudian ada kejadian kasus tentang muslimah yang dibully ya, dihina oleh orang Yahudi di sana. Jadi ditarik kerudungnya itu. Sehingga kemudian Bani Qainuqa itu dikepung oleh Rasulullah SAW dan akhirnya diusir ya, dari kota Madinah. Mereka keluar meninggalkan kota Madinah. Itu pengusiran dikisahkannya di dalam surat Al-Hasyr. Nah, Rasulullah SAW menemui para sahabat, orang Ansor, orang Yathrib, dan juga sebagian orang-orang yang mereka ingin menyatakan diri masuk Islam. Ya. Itu di rumah Ibnu Haythamah. Ya. Jaraknya dari kota Kuba ke pusat kota itu kira-kira 10 km. 9 km sekian, 9, sekian ya, mendekati 10 km. Nah, dan di tanah itu pula, di tanah milik Kulsum bin Al-Hadam, itu Rasulullah mendirikan masjid yang pertama di dunia ya. Walaupun di situ pada saat itu sudah ada Masjidil Haram gitu ya, Masjidil Al-Aqsa itu sudah ada. Tetapi sebetulnya itu bukan bangunan khusus masjid. Seperti Masjidil Haram, Ka'bah dan sekelilingnya itu disebut Masjidil Haram, bangunan masjidnya nggak ada. Pokoknya disebut masjid, pokoknya Ka'bah dan pelatarannya di sekitarnya, sekelilingnya, itulah kawasan Masjidil Haram yang kemudian sekarang dibangun. Ya, Masjidil Haram seperti itu. Maka tawaf itu harus di lingkungan itu ya. Nah, kalau di luar area Masjidil Haram itu tidak sah. Jadi harus di dalam. Maka khususkan pelataran khusus untuk tawaf. Nah, Rasulullah SAW mendirikan masjid ini ya walaupun masih sederhana. Ada tanda-tanda gitu, misalkan dibuatkan tembok sekelilingnya gitu kan. Ada atapnya dari pelepah kurma supaya itu kepanasan hari hujan itu mah hampir tidak ada hujan. Jadi cukup yang penting atap itu tidak kepanasan saja. Nah, ini masjid yang pertama. Maka kemudian orang-orang Yahudi itu ya, orang Yahudi mereka juga mendirikan masjid, bukan orang Yahudi, orang-orang munafik, Ibnu Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, bikin masjid juga supaya mereka punya gengsi mereka naik gitu ya, wibawa mereka naik. Nah, mereka punya masjid dan meminta Rasulullah untuk salat di masjidnya. Nah, disediakan bahkan mungkin fasilitasnya lebih lengkap gitu ya. Namun di Masjid Kuba mah ala kadar ya sekedar tembok sekeliling nawungkul lah gitu. Tidak ada karpet, can aya karpet tadi tambah. Keusik we gitu.
Nah, mungkin mereka punya fasilitas lebih lengkap, kayak AC gitu kan, kamu itu mana panas gitu ya, mun ayeuna gitu. Nah, mereka diberikan fasilitas semacamnya itu untuk membuat masjidnya, tapi kemudian Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk la takum fihi abada. Itu perintah larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah. Nah, la masjidun ussisa 'alat taqwa, dan sungguh masjid yang pertama yang dibangun atas dasar takwa itu lebih layak untuk kalian, untuk kamu, untuk Rasulullah SAW untuk salat di dalamnya. Karena di dalamnya itu ada orang-orang yang senantiasa mereka bertafakkur, mereka berzikir, mereka beribadah, mereka senantiasa mensucikan diri mereka dari segala dosa-dosa mereka. Nah, seperti itu. Ini digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 108. Berikutnya, ya, Rasulullah singgah di rumah, ini ya, bukan di rumah. Ya, Rasulullah SAW menemui para sahabat kaum muslimin dan juga orang-orang non muslim di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Jadi mereka menanyakan segala sesuatu tentang Islam, tentang Al-Quran. Rasulullah SAW membacakan kepada mereka dan sekaligus memahamkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah dan segala macamnya. Dan orang-orang yang non-muslim juga mereka tertarik dengan pribadi yang sangat agung yang ditunjukkan dalam pribadi Rasulullah SAW, dan melihat bagaimana kecintaan penduduk Madinah terhadap Rasulullah SAW. Jadi daya tarik yang luar biasa. Nah, dan kemudian Ali bin Abu Thalib yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan barang-barang berharga yang dititipkan kepada Rasulullah. Nah, jadi orang-orang musyrik Mekah itu, sekalipun mereka tidak mau beriman, mereka bahkan memusuhi Rasul, bahkan ingin membunuh Nabi, tetapi mereka sangat mempercayai Rasulullah. Karena bahkan mereka memberi gelar Al-Amin pada Rasulullah SAW. Karena ya ini seorang dai itu ternyata harus menjadi apa ya? Jadi percaya itu. Maka kemudian ketika berdakwah, ketika menyampaikan satu kebenaran, pasti benar. Lain kebenaran yang kebenaran katanya. Jadi lain kebetulan, kebenaran yang benar-benar betul dan betul-betul benar. Nah, ada orang makan gitu biasanya. Nah, udah sering ngawadul teh ngobrol gitu tadi semacam gitu. Nah, ini kemudian benar teh udah omongkeun teh, bawa ngawadul gitu. Tapi Rasulullah setiap perkataan beliau didengarkan dan dipercayai. Orang-orang musyrik pun mereka memusuhi Rasul, mereka juga percaya. Maka kemudian mereka menolak gitu ya, sebagian besar. Karena apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah pasti benar. Bahwa beliau mengaku sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, mereka pun percaya, tapi mereka menolak. Nah, percaya bukan berarti bukan iman gitu, tapi mereka percaya betul apa yang dikatakan Rasulullah itu, yakin benarnya. Hanya saja mereka tidak mau beriman. Nah, maka kemudian juga mereka menitipkan barang-barang berharga, perhiasan atau segala macam gitu. Namun ayeuna mah barang-barang elektronik segala macam gitunya bener. Nah, dititipkan pada Rasulullah SAW karena yakin kalau disimpan di rumah Rasul itu pasti aman. Mual kacoceng, mual berkurang kalau menitipkan uang, mual kapake, mual diinjem tanpa bebeja, dan tetap tidak akan berkurang. Nah, maka kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah, Rasulullah menugaskan pada Ali bin Abu Thalib untuk mengembalikan semua barang-barang titipan tadi. Setelah selesai tugasnya, barulah Ali menyusul sendirian. Ali menyusul sendirian dan menemui Rasulullah SAW di Kuba. Dan juga ada sahabat-sahabat lain juga yang menyusul hijrah bertemu dengan Rasulullah di Kuba. Dan akhirnya kemudian setelah itu mereka ya disambut oleh penduduk Ansor, kaum orang-orang Kuba, diberikan tempat. Nah, setelah beberapa hari
Rasulullah SAW menugaskan seseorang untuk menemui kabilah Bani Najjar. Nah, Bani Najjar ini adalah kabilahnya Abdul Muttalib, kakek beliau. Hashim, ya, sebagaimana sudah dikisahkan sebelumnya, Hashim ini adalah orang buyutnya, buyut. Nah, buyut Rasulullah SAW itu ketika dalam perjalanan menuju ke Syam, ya, untuk berbisnis, singgah di perkampungan Bani Najjar, ya, di Yasrib, dan menikah dengan wanita Yasrib, wanita Bani Najjar tadi, dan akhirnya kemudian tinggal di situ beberapa hari, lalu melanjutkan perjalanannya menuju Syam, dan kemudian di Syam beliau wafat, ya, Hashim ini. Dan kemudian wanita istrinya, ya istri Hashim tadi, ternyata melahirkan seorang putra yang karena ketika sejak lahir itu ada rambutnya yang berwarna putih sehingga uban, sehingga huis, maka dinamai dia Syaibah, ya, si uban, si huis, Abdul Muttalib itu. Nah, maka Abdul Muttalib ini dari Bani Najjar, maka Rasulullah pun ada hubungan kerabat kekeluargaan dengan Bani Najjar. Dan kekerabatan di antara mereka itu dalam masalah asobiyah luar biasa. Jadi sebuah kehormatan bagi Bani Najjar bahwa anak cucu mereka ada orang yang paling dihormati, bahkan jadi nabi. Nah, maka kemudian mereka akhirnya datang berbondong-bondong menemui Rasulullah SAW di Kuba dan mengawal Rasulullah menuju ke Yasrib. Itu pada hari Jumatnya. Setelah salat salam pada siang harinya melaksanakan salat Jumat di Yasrib, itu salat Jumat yang pertama dalam Islam, dalam sejarah. Baik. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah bertepatan dengan September tertulis. Berarti 23 tambah 4 ya, tanggal 27 ya. 27 September 622 Miladiah, Rasulullah SAW akhirnya kemudian sampai ke kota Yasrib, pusat kotanya. Nah, kemudian ini penggantian nama dari Yasrib menjadi Madinah itu setelah beberapa tahun, ya. Tidak serta-merta langsung otomatis diganti pada saat itu. Nah, Madinah itu namanya artinya kota. Kota, jadi kota yang namanya kota. Nah, jadi mau diurang naonnya IKN benernya. Kota naon, kota IKN, itu IKN ibu kota. Jadi sebenarnya Madinatul Rasul gitu lengkapnya, Madinatul Rasul atau kota Rasul, karena ini tempat hijrahnya Rasulullah SAW, tujuan hijrah Rasulullah SAW, makanya kemudian dinamailah Madinatul Rasul atau kota Rasul, kota Nabi. Maka ketika mendirikan masjid juga menjadi Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Nah, pada saat Rasulullah SAW memasuki kota Madinah ini, kaum muslimin dan juga penduduk Mekah, penduduk Madinah juga menyambut. Dan mereka ramai-ramai dukata iraha ditulisnya etanya membuat syair. Membuat syair untuk menyambut kehadiran kedatangan Rasulullah SAW. Apa? Syairnya. Dan di orang mau disebut teh salawat badar, ya. Nah, dasar salawat itu nama syair itu teh, tapi di orang disebut teh salawat. Nah, ayo apa tuh? Tala'al badaru alaina min saniyatil wada'. Telah datang bulan purnama Badar, ya, bulan purnama dari lembah kedua. Ada beberapa lembah gitu. Ada lembah kedua min saniyatil wada'. Ya. Terus nanti Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Hilap deui. Tah, kana mah eta wajib syukur alaina gitu.
bil amri non eta da baheula mah apalah eta teh daftaran kamu bahasa di pesantren mah jadi wajib gitu seolah-olah gitunya. Nah, jadi menghafal syair-syair pujian-pujian pada Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian diyakinilah sebagai salawat. Gitu. Nah, dalam syair-syair itu orang-orang Arab punya ada semacam naonnya gitunya patokan ya pakemna gitunya membuat syair tuh. Jadi merwakanti bersajak kemudian dilagukeun gitunya jadi qasidah. Gitu. Orang baheula biasa itu teh lamun cek urang Sunda menjadi band kepret gitu. Ya, qasidah dan mereka menyanyikan itu menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Nah, kewajiban bagi kita, mereka wajib bersyukur alaina itu. Beliau itu datang dengan sesuatu yang harus kita taati, bil amri muta, gitu kan. Dengan urusan perkara yang kita wajib untuk mentaati perintah tersebut, yaitu apa? Syariat Islam, dinul Islam. Dan seterusnya itu ya saya. Jadi kalau kemudian sekarang itu ada pejabat atau ada syekh atau kiai gitu yang sangat dihormati hadir di sebuah tempat kemudian diiringi dengan syair seperti itu tolak al-badr alaih itu sebagaimana juga yang dulu kepada Rasulullah SAW. Nah, dan Rasul tidak melarang itu gitu. Itu sebuah bentuk kegembiraan, kebahagiaan penduduk masyarakat untuk menyambut kedatangan orang yang sangat mereka hormati, mereka cintai. Dan kemudian di dalam ketika mereka nyanyikan itu, mereka senandungkan atau nasyid, jadi nasyid. Nah, itu kan ada lagunya itu iramanya itu sudah teratur dan mereka semuanya punya irama-irama itu dari peninggalan zaman dahulunya. Dan diterapkanlah mereka bikin syair ini, maka diterapkan nadanya begini, iramanya begini. Ketika mereka bikin syair yang lain nanti ada beberapa. Maka kemudian di dalam kitab-kitab maulid ya, ada maulid berjanji, ada maulid tiba, ada maulid naon deui, banyak lah. Nah, itu banyak syair-syair dan kemudian kita biasanya kalau kita biasa membaca itu baheula mau di lembur sok malam Jumatnya maca eta itu ya, disyairkan, dilagukan. Itu ada aturan-aturan namun maca nu ieu laguna kieu. Maca syair ini lagunya beda lagi. Tapi eta luar biasanya semua syair-syair itu yang kemudian dilakukan dengan berbagai macam lagu-lagunya gitu ya. Nah, makanya loba lagu jadi belagu gitu ya. Nah, ternyata tidak ada yang diterapkan satupun lagu atau irama tadi tidak ada yang diterapkan untuk baca Quran. Karena bacaan Quran mah khusus. Sekalipun kalimat-kalimat dalam Al-Quran susunan kalimatnya itu siga syair ya, mirip-mirip syair tapi bahkan jauh lebih hebat daripada syair. Tetapi ketika dibacakan dengan irama, satupun irama yang mereka miliki tidak ada yang pas, tidak ada yang bisa diterapkan untuk Quran. Sok lamun tala'al badru alaina min saniyatil wada terapkeun kana surat kana Al-Qur'an. Kayak surat Ad-Duha misalnya. Wadduha wal laili idza saja. Aya nu kitu. Teu ayanya. Ya. Karena memang walaupun tidak ada hukum secara ya ayat itu hadisna atau dalilna Al-Qur'an misalkan teu meunang maca Quran dengan lagu ieu. Enggak ada gitu ya. Tidak ada dalilnya, tetapi itu sebuah kesepakatan yang tidak tertulis bahwa membaca Quran teu meunang make nu kitu. Di Indonesia aya nu pake Cianjuran, aya nu make langgam Jawa, aya nu Minang mun pake bahasa eta gitu ya, nadana gitu kan, nu ararah aneh. Bahkan pernah aya baca Quran surat naon eta diiringi musik orkestra, pakaian adat di Indonesia lah gitunya mau disebutkan. Nah, dan dengan suaranya yang luar biasa itu ya, sehingga menyanyi sariosa teh gitunya sehingga gitu dibacakan Quran teh diiringi dengan musik orkestra itu naonan gitu.
tenanaun sih ngananaunan gitu. Nah, maka ini sebetulnya bukan penghormatan terhadap Al-Quran, tapi justru malah bisa jadi ini pelecehan. Jadi maka biasa ketika kita belajar baca Quran, dari mulai di musola, di masjid, dimanapun itu, atau orang yang baca kiroah gitu ya, baca non seni baca Quran gitu, dengan berbagai macam ayat non ayat bayat, ayat jaharkah dan sebagainya gitu. Itu tidak ada yang menyamai syair-syair tadi. Dan itu Allah Subhanahu wa taala demikian memelihara Quran gitu, memelihara Al-Quran itu karena ini jauh lebih hebat dari sekedar syair. Syair sehebat apapun tidak bisa menyamai Al-Quran, maka nada atau irama yang digunakan untuk qasidah pun atau nasyid pun tidak ada yang pas untuk Al-Quran. Kalaupun itu dipaksakan, ya, itu pantas, tidak enak didengar gitu. So, kita biasa baca atau mendengar lah gitu. Dan misalkan kalau saya itu biasanya kalau murotal gitu, yang suka itu saya misalkan Al-Ghamidi, walaupun meniru teh itu bisa ada bakat nama bakat segini gitu, nah berusaha memaksakan meniru itu jadi kalka tepuguh gitu irama teh. Nah, ada misalkan As-Sudais gitu ya, atau yang lain-lainnya Al-Qahtani, itu masing-masing punya ciri khas masing-masing gitu. Sebanyak itu imam ahli qiraah gitu ya, tapi ternyata masing-masing berbeda-beda ya. Syekh Maher beda deui gitu nya, Hudzaifi beda deui kalau ingin mendengar bacaannya yang betul-betul sesuai dengan makharijul hurufnya. Nah, itu ada imam siapa gitu ya, berusaha untuk mencoba mengikuti, ternyata susah gitu. Bukan berarti tidak bisa, ya karena kemampuan memang sakit gitu terbatas. Nah, jadi ya kita membaca Quran ya sesuai dengan kemampuan kita saja gitu. Artinya iramanya tuh tong dipaksakan meniru para imam, para syekh. Ya, seperti itu. Yang penting yang jelas bahwa bacaan kita tidak sesuai atau beda dengan syair atau qasidah. Seperti itu. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, para pejabat, para petinggi, para pembesar, para orang-orang yang terhormat, bangsawan gitu ya, mereka berlomba-lomba menawarkan diri pada Rasulullah SAW untuk Rasulullah singgah dan tinggal di rumahnya. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay ini dia seorang bangsawan ya, dari kaum Aus ya, Aus atau Khazraj gitu. Jadi setiap Aus dan Khazraj itu masing-masing punya kabilah-kabilah lagi yang lebih kecil gitu. Kabilah besarnya itu Aus dan Khazraj, dan mereka dulunya saling berperang. Saling berperang, saling merebut pengaruh, saling ingin menguasai gitu. Dan masing-masing pernah kalah, pernah menang gitu. Akhirnya kemudian pada saat Rasulullah SAW hijrah itu dipersatukan dengan Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Ubay itu sudah disepakati oleh penduduk Yathrib akan diangkat sebagai raja. Jadi di mereka itu pada umumnya bangsa Arab pada masa itu tidak ada penguasa tertinggi yang mempersatukan semua kabilah. Jadi penguasanya adalah kabilah-kabilah masing-masing. Ada kabilah Aus, kabilah Khazraj, kabilah Bani Najjar, kabilah yang lain. Kemudian di Makkah ada Bani Umayyah, ya, ada Bani Adi, ada Bani Hashim, ada macam-macam lah gitu. Itu keturunan dari Quraisy. Quraisy menurunkan banyak kabilah, dan mereka tidak dipimpin oleh satu raja gitu ya, satu penguasa. Mereka ini orang-orang yang merdeka. Gitu. Bahkan belum ada satu bangsa, satu negara manapun yang pernah menjajah mereka. Ya. Di sebelah selatan ada Yaman, ya. Yaman itu di bawah Ethiopia atau Najasyi, ya. Bukan Najasyi, itu rajanya pada masa Rasulullah. Habsyah. Tetapi dia tidak menguasai ke arah utara sampai ke Makkah sampai Madinah. Di sebelah baratnya ada Mesir, ya. Pada situ Koptik atau Kipti. Kekuasaan sangat luas di Mesir itu, tapi mereka tidak menyeberang Laut Merah dan menguasai wilayah Arab.
Di sebelah utara sebelah baratnya ada Bizantium atau Romawi. Mereka berkuasa dan menguasai bahkan Syam, ya, Baitul Maqdis itu dikuasai oleh mereka. Tapi mereka tidak sampai menyebar ke arah selatan, sampai ke wilayah Makkah, Madinah. Di sebelah timurnya ada Persia. Ya, kerajaan Persia sangat kuat, ya, termasuk juga Romawi. Pada saat itu Romawinya Bizantium. Nah, Persia itu berkuasa ribuan tahun, tapi mereka tidak meluaskan kekuasaan sampai wilayah Arab, wilayah Makkah, Madinah. Tapi mereka sering disinggahi oleh masyarakat penduduk-penduduk itu. Karena Makkah, Madinah, wilayah Arab itu keramat tandus, gersang. Ya, walaupun kalau di Madinah ada banyak pohon kurma, kebun kurma. Itu tidak dianggap bukan sesuatu yang istimewa. Maka tidak ada negara-negara bangsa-bangsa yang lain yang tertarik untuk menguasai wilayah tersebut. Kehamur-hamur tenaga, caranya biaya segala macam kayak itu berperang lawan itu. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi inilah memang Allah Subhanahu Wa Taala memelihara negeri itu. Jadi dibuatlah bangsa-bangsa ini itu tidak tertarik untuk menguasai wilayah. Maka kemudian termasuk juga di Madinah itu tidak ada kekuasaan mutlak satu orang. Maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul akan dijadikan raja oleh penduduk Yasrib pada saat itu. Nah, begitu Rasulullah hadir ke Madinah, dia kehilangan pengaruhnya. Mantap dendam Abdullah bin Ubay. Nah, dia akhirnya karena penduduk Madinah itu pada masuk Islam katanya. Bahkan kabilah-kabilah itu banyak yang mereka masuk Islam. Bahkan pemimpin kabilahnya juga pada masuk Islam. Orang untuk ikut masuk Islam bahaya sih, kehilangan pengaruh katanya. Ditinggalkan oleh para pengikut ya. Ya udah akhirnya dia ikut masuk Islam juga. Nah, walaupun ternyata kemudian terbukti bahwa dia masuk Islamnya pura-pura. Dia jadi orang munafik. Nah, termasuk Abdullah bin Ubay itu menyempatkan diri untuk hadir menyambut kedatangan Rasulullah dan bahkan menemui Rasul untuk Rasulullah sampai tinggal di rumahnya. Ini sebuah kehormatan buat dia. Mereka pada berebut untuk menawarkan diri agar rumahnya ditempati Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah memilih salah seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub inilah akhirnya kemudian Rasulullah tinggal sementara karena rumah beliau belum dibangun. Nah, ketika para sahabat Ansor tadi menawarkan diri, itu sebetulnya Rasulullah membiarkan unta beliau Puswa untuk antep gana gitu. Rasulullah tidak turun, gitu. Rasulullah tetap berada di atas unta. Nah, jadi masing-masing pada pengen naon menarik unta gitu, misalkan di bibit aku naon makanan unta lah, misalkan korma atau apa supaya berbelok ke arah rumahnya gitu kan. Ternyata untanya anteng gitu. Tekabita jongjon gitu unta teh lempang gitu. Pada nulturkeun gitu. Wah, mudah-mudahan pada ngadoa Rasulullah, unta Rasulullah tuh berhenti di depan rumahnya gitu. Supaya Rasulullah singgah di rumahnya dan bertempat di sana. Nah, Rasulullah SAW mengatakan biarkan unta itu berjalan karena dia sebenarnya dituntun oleh Jibril. Nah, Al-Quswa ini berjalan terus sampai akhirnya berhenti di sebuah tanah, sebuah kebun kurma milik anak yatim, hilaf namanya. Nah, milik anak yatim di situ. Nah, maka di tempat unta itu berhenti, akhirnya diputuskanlah bahwa disitulah tempat Rasulullah nanti akan tinggal dan dibangun Masjid Nabawi. Nah, akhirnya Rasulullah SAW tinggal di sahabat yang dekat dengan tanah itu, karena tanah kosong lah gitu, kebun. Nah, yang dekat dengan rumah yang dekat dengan tanah itu adalah rumah Abu Ayyub. Maka akhirnya kemudian Rasulullah pun tinggal di rumah Abu Ayyub, dan qadarullah itu rumah Abu Ayyub itu tingkat loteng gitu. Itu suatu hal yang sangat jarang pada zaman itu gitu, pada zaman harita
ada sahabat atau ada penduduk Makkah maupun Madinah lah gitu. Penduduk Madinah yang rumahnya tuh bertingkat. Karena rata-rata rumah di sana kebanyakan tidak punya atap. Tembok we dikurulingan gitu. Dikurulingan tembok, bahkan tengah-tengahnya teh aya batang korma keneh gitu nya. Nah, masih jadi lamun panen kurma teh kudu ka mana sih di dinya. Tinggal naik we. Naik gantar tinggal ajul ke gantar. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi atap itu ya hanya ku pelepah kurma wungkul gitu. Untuk menahan supaya tidak kepanasan atau pakai kain lah itu ya. Jadi lamun teh mau bikin tenda di dalam rumah gitu. Nah, maka kemudian ada syariat kan bahwa tidur teh kudu di bawah selimut, kamu mau duaan mah gitu nya. Sebab naon rumah-rumahna tidak ada atapnya gitu, kebanyakan. Nah, jadi lamun ayeuna mah sudah tertutup kabeh semuanya gitu ya. Kamar itu privasi lah gitu. Nah, jadi bebas ayeuna mah gitu. Walaupun ya lebih bagus adalah ketika tidur pakai selimut. Nah, pada hari tamu tidak ada atap, jadi wajib selimut ya. Germa tiris itunya angin ngagelebu ka musim dingin mah gitu. Nah, di rumah Abu Ayyub ini Rasulullah tinggal dan Rasulullah dipersilakan untuk menempati di lantai 2 di loteng gitu. Nah, karena Abu Ayyub itu nggak mau Rasulullah itu ada di bawah sementara dia dan keluarganya tinggal di atas. Ini tuh sopan. Tapi aku Rasulullah dihandap ada orang di luhur sih. Tapi Rasulullah karena banyak menerima tamu, banyak para sahabat ingin bertemu dengan Rasulullah, itu ngagokan lah mau tinggal di luhur teh. Kumaha mun ambruk rumahna itu. Misalkan saking banyaknya orang yang naik ketemu dengan Rasul, terkuat menahan beban ini kumaha mun ambruk. Akhirnya Rasulullah tetap kekeh itu ya, supaya beliau diberikan tempat di bawah sementara keluarga Abu Ayyub di atas. Nah, dengan sangat terpaksa Abu Ayyub, walaupun sebetulnya aduh terawih ya Rasulullah itu piraku abdi di salurun anjeun katanya. Ya, karena kondisinya lah gitu ya. Para sahabat banyak yang ingin bertemu dengan Rasulullah, itu kemudian supaya juga tidak mengganggu keluarga Abu Ayyub, teka ganggu lah gitu, misalkan banyak tamu berkunjung, banyak lamun tema pejabat atau tokoh atau artis gitunya, banyak fans gitunya, minta tanda tangan, minta foto bersama, minta selfie semacam kayak itu. Nah, maka kemudian akhirnya dengan sangat terpaksa Abu Ayyub tinggal di lantai 2 di atas dengan keluarganya, sementara Rasulullah berada di bawah, di lantai di bawah, supaya bisa menemui para sahabat yang ingin bertemu dengan beliau, ingin menyatakan masuk Islam, atau ingin mendengarkan bacaan Al-Quran, atau ingin apapun kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, akhirnya itulah Rasulullah SAW sampai di kota Madinah atau Yasrib. Nah, karena dan judul lagi ada PK Madinah itu. Nah, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang apapun yang pada ketika Rasulullah SAW di Madinah di awal-awal itu nanti insya Allah di episode berikutnya. Nah, yang ingin kita perhatikan bahwa bagaimana ketika Rasulullah SAW menempati atau mendatangi suatu tempat, suatu kampung, jauh sebelum Rasulullah hadir, nah, penduduknya sudah menyambut dengan penuh kegembiraan, bahkan ditunggu-tunggu, nunggu datang ke perbatasan, wacan aya dengan sangat kecewa mereka pulang. Besoknya gitu deui, beri papanasan gitunya, mun aya banyak pedagang, mun aya asongan, aya nu semacam kayak gitu. Harita mah nya teu aya gitunya. Jeung harita teh pampangna mah can aya HP gitu nya, teu tiasa telepon, ya Rasulullah sampai ka mana gitu nya, dugi ka mana. Teu aya gitu. Jadi hanya terdengar berita dan orang-orang yang membawa kabar itu yang para musafir dalam perjalanan dari Makkah ke arah Syam gitu ya. Mereka mendengar berita bahwa Rasulullah sudah meninggalkan Makkah. Dan di perjalanan mereka nggak ketemu karena Rasulullah melewati jalur-jalur yang tidak biasa.
kecuali ketika berpapasan. Oh, Rasulullah sampai di satu tempat, sampai ke Madinah beritana Muhammad sedang sampai ke dia, Muhammad sudah sampai ke sini, beritahukan seperti itu, sehingga mereka menanti-nanti kedatangannya seperti itu. Maka ini adalah orang yang sangat dirindukan kehadirannya, dan ketika Rasulullah hadir, orang yang sangat diharapkan nasihatnya, wejangannya, bahkan hanya sekedar dengan melihat wajahnya saja sudah cukup buat umat Islam itu menambah kecintaan mereka. Bahkan seperti yang dialami oleh Buraidah, gitu, Buraidah bin Ibn Sam. Nah, ketika datang bertemu dengan Rasulullah, itu berniat untuk mendapatkan onta, hadiah 100 unta. Alhamdulillah sudah syuruh. Baik, sedikit lagi. Nah, ketika Buraidah datang untuk mendapatkan, tertarik dengan 100 ekor unta hadiah, tapi ternyata ketika berjumpa dengan Rasulullah langsung leungit eta hadiah 100 unta di dalam pikirannya. Itu yang terjadi, yang pikiran adalah kehebatan yang itulah mukjizat gitu ya. Nah, ini mungkin akhlak pribadi Rasulullah SAW sangat agung. Nah, baru terdengar beritanya saja mereka sudah menunggu-nunggu sehingga bobotoh kamari gitu kan, bahkan lebih. Nah, kemudian ketika Rasulullah hadir, mereka berebut untuk memberikan kehormatan, karena ini sebuah kehormatan bagi mereka kalau tempatnya, rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Kamu Rasulullah SAW menginap di rumahnya. Nah, mereka memperebutkan hal itu, memperebutkan kemuliaan itu. Tapi itu Rasulullah SAW memilih tempat itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ketika Rasulullah SAW memilih tempat untuk dibangunkan Masjid Nabawi seperti yang sekarang itu pun atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tanah milik anak yatim menjadi sebuah kehormatan buat anak yatim tersebut, karena tempatnya, tanahnya dijadikan Masjid Nabawi, masjid yang sangat mulia dan dikunjungi oleh jutaan manusia setiap tahunnya. Dan menjadi mensalat di Masjid Nabawi sarakaat teh seberapa 1000 kalinya dibandingkan dengan kita salat di masjid yang lain. Jadi sebuah kehormatan, mengangkat derajat orang-orang yang menurut sebagian orang itu tidak ada apa-apanya menjadi orang yang apa-apa. Jadi orang yang sangat terhormat, termasuk juga orang-orang atau rumah-rumah yang disinggahi Rasulullah SAW. Dan bangsa Arab yang tadinya tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dianggap penting, dengan turunnya Al-Quran di tanah mereka, di negeri mereka, dan adanya Islam di situ, dan juga adanya Rasulullah SAW, mereka menjadi bangsa yang terhormat. Dan Allah berikan kehormatan itu karena Islam. Nah, jadi namun orang ingin dapat kemuliaan itu dengan Islam. Izzah itu, wibawa itu didapat dengan Islam. Nah, maka kalau kita ingin mendapat wibawa tadi, gengsi tadi, kehormatan, mari kita berislam dengan baik, dengan benar. Kita pelajari Islam, kita kaji Islam, dan kita mengkaji sirah nabawiyah ini. Di antaranya adalah untuk supaya kita bisa memahami Islam secara keseluruhan, dan kemudian kita bisa mengamalkannya apa yang dilakukan Rasulullah SAW oleh para sahabat, dan kemudian perjuangan mereka, dan apapun ya, pengorbanan dan seterusnya, untuk menjadikan mereka sebagai teladan bagi kita, dan kita bisa insya Allah mudah-mudahan dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga Jannatul Naim bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Sampai di sini pembahasan kita terkait dengan fikih sirah nabawiyah, tema tentang hijrah. Ya. Jadi hijrah ini masih belum selesai. Nanti walaupun sebenarnya ketika sampai di Madinah tadi sudah selesai hijrahnya, baru kemudian
Untuk episode berikutnya babak baru bagaimana Rasulullah SAW membentuk sebuah masyarakat yang kemudian menjadi penguasa di dunia. Ya, dan itu mereka bisa berkuasa itu karena Islam. Allah alam bisawab. Maka beli ayat dibadai taruskan atau check up kan atau syuruk jam 6 ya. Itu nuhun. Ya, Anda tadi sudah disampaikan materi mengenai